Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang teori habitus dari Pierre Bourdieu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama tokohnya. Pierre Bourdieu atau nama lengkapnya Pierre Félix Bourdieu, lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin dan meninggal karena kanker paru-paru pada 23 Januari 2002 di Paris. Dia merupakan salah satu filsuf, sosiolog, dan antropolog penting di paruh abad ke-20 yang berpengaruh besar dalam ilmu sosial seperti kajian filsafat, sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, ekonomi politik, teori pendidikan, feminisme, teori sastra, kritik seni, dan teori komunikasi. Nah, langsung aja kita masuk ke penjelasan singkat tentang teori habitus ini. Habitus sebagai gagasan tidaklah diciptakan sendiri oleh Bourdieu, namun merupakan gagasan filosofis tradisional yang ia hidupkan kembali. Dalam tradisi filsafat, habitus diartikan dengan kebiasaan yang sering diungkapkan dengan habitual, yakni penampilan diri yang tampak seperti tata pembawaan terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Merujuk pada Ritzer dan Gottman, habitus merupakan struktur mental atau kognitif yang dengannya semua orang berhubungan dengan dunia sosial. Semua orang termasuk kita dibekali persepsi, pemahaman, pengapresiasian, dan mengevaluasi dunia sosial. Skema ini membuat banyak orang berpandangan dan beranggapan terhadap sebuah struktur yang ada dalam dunia sosial. Clarendon dan Binawan berusaha menafsirkan habitus yang digagas oleh Bourdieu ini dengan 7 elemen penting. Yang pertama, habitus merupakan produk sejarah. Yang dimaksud di sini adalah habitus produk sejarah yang menghasilkan praktik atau perilaku individu atau kolektif. Yang kedua, habitus adalah struktur yang dibentuk dan membentuk, yakni habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Pada dimensi tertentu, habitus menstrukturkan struktur, artinya habitus struktur yang menstrukturkan struktur dalam dunia sosial. Yang ketiga, habitus adalah struktur yang menstrukturkan, yang berarti habitus telah menjadi kesadaran dan sikap yang tertanam dalam setiap diri. Pada waktu tertentu, kesadaran dan sikap tersebut menjadi persepsi, presentasi, dan tindakan seseorang. Keempat, yaitu meskipun habitus lahir dalam kondisi sosial tertentu, dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain dan karena itu bersifat transposable. Ini mengartikan sangat mungkin melahirkan kebiasaan sosial lain. Kelima, habitus bersifat prasadar. Habitus bukan merupakan hasil dari refleksi atau pertimbangan rasional. Clarendon mengungkapkan, habitus merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tidak dikehendaki dengan sengaja. Namun juga bukan suatu gerakan mekanistik yang tanpa latar belakang sejarah sama sekali. Ritzer mengatakan habitus bekerja di bawah alam kesadaran. Habitus bekerja di bawah level kesadaran dan bahasa, di luar jangkauan pengawasan dan kontrol introspeksi kehendak. Keenam, habitus bersifat teratur dan berpola, namun bukan ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu. Ketertundukan bukan berarti ketakutan pada sanksi atau hukuman, namun lebih cenderung pada tumbuhnya rasa nyaman, senang, bangga, dan adanya rasa kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah habitus dapat terarah kepada tujuan dan hasil tindakan tertentu, namun tanpa maksud secara sadar untuk mencapai hasil-hasil tersebut dan juga tanpa penguasaan kepandaian yang bersifat khusus untuk mencapainya.